Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafa wa faddala lailatul idil fitri li ibadihil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Saudaraku, para shaimin dan shaimat, serta para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja-puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam tak lupa kita aturkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga di akhir Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan, menganugerahkan kepada kita sebuah piagam yang disebut Itqu minan nar, pembebasan diri kita dari api neraka. Saudaraku, para shaim dan shaimat serta pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang mulia insyaallah kita berada nanti. Beberapa menit lagi kita berada di malam mulia, malam Lailatul Idul Fitri. Hati-hati saudaraku kaum muslimin dan muslimat, para shaim dan shaimat. Jangan sampai kita tidak mampu mengendalikan nafsu kita, apalagi menjelang akhir Ramadan ini atau di hari terakhir Ramadan ini, Allah kembalikan keberadaan perjalanan hidup dan kehidupan kita manusia dan makhluk-makhluk Allah. Datang Ramadan, dengan mulia Ramadan, setan-setan diikat, dibelenggu Allah. Tapi tatkala menjelang hari terakhir Ramadan, setan-setan yang biasa mengganggu kita di 11 bulan kembali dilepaskan dan siap akan mengganggu kita supaya kita terperdaya dengan bujukannya dan mengikuti nafsu kita. Allah muliakan kita di malam Idul Fitri ini. Ya Allah perintahkan kepada kita sebagai hambanya, setelah Allah anugerahkan pembebasan dari neraka, Allah anugerahkan kepada kita ampunannya, kasih sayangnya, dan begitu pula Nabi kita Muhammad SAW. Jangan sampai yang Allah sudah berikan kepada kita lepas atau terlepas dari kita. Sungguh kita sangat menyesal, saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, para shaim dan shaimat, serta pemirsa. Jangan sampai kebiasaan-kebiasaan buruk terulang kembali menjelang penutup Ramadan, menjelang malam Idul Fitri. Kita bukan berada di masjid, di musola, mengumandangkan asma Allah, bertakbir, bertahmid, bertahlil dengan ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kita keluar rumah mengikuti ajakan setan, mengikuti nafsu, yang semuanya nafsu pasti mengajak kita pada jalan yang Allah Subhanahu wa taala benci kita. Nabi kita Muhammad SAW pun benci kepada kita sebagai umatnya. Saudaraku, Apakir akan menyampaikan sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus menjadi pegangan kita, yang harus kita ingat-ingat terus manakala Allah Subhanahu wa taala masih menganugerahkan kita umur panjang sehingga kita masih mengikuti atau masih bertemu dengan Ramadan
yang akan datang. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, para shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ingat hadis Nabi kita Muhammad SAW yang sering disampaikan oleh melalui lisannya para alim ulama dan guru-guru kita menjelang datangnya malam Idul Fitri. Ada sebuah hadis dari sahabat Wahab bin Munabah, Rasulullah SAW bersabda, Inna iblisa alaihi la'natu yusihu fi kulli yaumin aidin fayajtamiu ahluhu indahu. Sesungguhnya iblis laknatillah menjerit sekeras-keras suaranya di hari raya Idul Fitri. Maka iblis mengumpulkan anak-anak buahnya. Kemudian si iblis, kemudian anak buahnya setelah berkumpul berkata kepada iblis alaihi laknah, ya Sayyidah, man aghdabaka inna nukasirhu. Wahai Tuan, wahai pimpinan kami, kata para setan kepada iblis sebagai pimpinannya, siapa yang menyebabkan kamu marah sehingga kamu berteriak-teriak dengan suara yang sangat keras? Pasti kami akan melawannya, kami akan mengalahkannya. Orang yang membuat kamu marah dan berteriak-teriak dengan suara yang keras seperti itu. Iblis menjawab kepada anak buahnya, para setan-setan, la syai'a, tidak ada. Walakin Allah Ta'ala qad ghafara Allah, walakin Allah Ta'ala qad ghafara hadhil ummah fi hadhil yaum. Ketahuilah, yang menyebabkan aku marah dan berteriak dengan suaraku yang sangat keras, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengampunkan dosa-dosa umat ini, yaitu kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'alaikum antasgiluhum bil lazat wa syahawat wa syurbil hamri hatta yubagiduhumullah. Maka oleh karena itu aku perintahkan kepada kamu semuanya, sibukkanlah umat Muhammad, hamba-hamba Allah itu dengan yang lezat-lezat, yang nikmat-nikmat, supaya mereka mengikuti hawa nafsunya, keinginan nafsunya, dan supaya mereka pula meminum minuman keras. Kalau istilah sekarang, menghisap narkoba, sehingga di malam mulia itu yubghinuhumullah, Allah Subhanahu wa taala memarahi mereka, Allah Subhanahu wa taala membenci mereka. Saudaraku para shaim dan shaimat, serta pemirsa ini bukan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis sahabat Wahab bin Munabah ini hendaknya menjadi pegangan kita, renungan kita. Hati-hati di hari terakhir Ramadan, di malam Idul Fitri ini, di hari raya Idul Fitri. Jangan sampai setan, iblis laknatillah, membujuk kita, merayu kita dengan dari mengisi malam Idul Fitri atau malam takbiran atau mengisi hari raya, sehingga hal-hal yang dibenci Allah, yang dilarang Allah kita kerjakan. Allah Subhanahu wa taala sudah muliakan kita, Nabi kita sudah memuliakan kita dengan Ramadan. Jangan sampai Ramadan yang kita kerjakan tanpa membawa manfaat, tanpa membawa asar, tanpa membawa hikmah, tapi sebaliknya Allah membenci kita dengan kedurhakaan kita di malam Idul Fitri dan di hari-hari Idul Fitri. Semoga Allah selamatkan kita dari gangguan setan, godaan setan, rayuan setan, dan ajakan nafsu. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.